Bab 215. Malam ini malam pengantin kita. Pada pukul 10 malam, Kenzie Harimurti sedang menonton TV dengan ibunya di rumah ibunya ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari ayah mertuanya Renal Bliss. Suara ayah mertua di telepon terputus-putus, seolah-olah sesuatu telah terjadi, tetapi Kenzie Harimurti pergi untuk bertanya, tetapi Renal Bliss menolak untuk mengatakan lebih banyak. Kenzie, pulang dulu, Aurora ingin kamu menemaninya malam ini. Setelah menerima panggilan ini, Kenzie Harimurti bertanya-tanya untuk waktu yang lama, tidak mengerti apa yang salah dengan ayah mertuanya, mengapa dia harus buru-buru kembali ke rumah Bliss sendiri. Sekarang jam 10 malam, bahkan jika Aurora Bliss ingin menemaninya sendiri, tidak bisakah dia besok? Dengar, semua orang menyuruhmu kembali lebih awal, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu harus tinggal bersamaku selama beberapa hari lagi. Apakah kamu ingin mereka tidak bahagia sekarang? Ratih Wijaya masih bersikap baik seperti biasanya, berpikir bahwa keluarganya memiliki pendapat terus memarahi putranya. Kamu harus memahami identitasmu, kamu adalah menantu yang datang ke rumah, setara dengan menantu kecil yang sudah menikah, dan datang kepadaku sama dengan kembali ke rumah ibumu. Menantu kecil yang sudah menikah dapat kembali ke rumah ibunya sekali. Mengapa kamu tidak tinggal di rumah ibumu terlalu lama dan tidak ingin pergi? Di masa depan, jangan melanggar aturan. Dia mendesak Kenzie Harimurti untuk pergi, seolah-olah dia akan mengusirnya, biarkan dia pulang kembali ke rumah. Kenzie Harimurti tidak punya pilihan selain mematuhi pengaturan ibunya, naik taksi yang dipanggil ibunya, dan bergegas kembali ke rumah Bliss semalaman. Di ruang tamu, Mulan Rantai berwajah gelap, kesal dengan penolakan Zim Gunner untuk memberikan uang mahar. Ketika dia melihat Kenzie Harimurti memasuki pintu, dia segera mengangkat suaranya dan memarahi, yang tak tahu malu adalah kamu, bintang sapu, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu menyinggung Zim Gunner? Oke, jangan memarahi, kamu mengampuni dia sekali malam ini. Renal Bliss mengatakan sesuatu, dan membujuk Mulan Rantai ke kamar. Kenzie Harimurti telah mengalami berkali-kali hal buruk tentang ibu mertua bahwa dia akan menemukan dirinya melampiaskan amarahnya ketika dia tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia secara alami tidak akan mengingatnya. Dia hanya menganggapnya sebagai anjing gila yang memarahi jalanan, dia tidak mampu menyinggung perasaannya, tetapi menyembunyikannya tidak masalah. Ayah, kamu menyuruhku kembali begitu larut, apakah ada yang salah dengan Aurora? Kenzie Harimurti masih sangat ingin dekat dengan ayah mertuanya. Bagaimanapun, ayah mertuanya tidak lebih baik dari ibu mertuanya, dan ayah mertuanya adalah orang yang baik hati dan baik. Renal Bliss mempertimbangkan bahwa Kenzie Harimurti harus menceraikan putrinya besok, jadi dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya sekarang, jadi dia hanya acuh tak acuh padanya. Sebenarnya, Aurora tidak ada apa-apa, dia tidak melihatmu selama beberapa hari berturut-turut, dan dia sedikit merindukan suaminya. Kenzie Harimurti sedikit aneh, merindukanku? Setelah 3 tahun menikah, ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa Aurora Bliss merindukan suaminya dari rumah ke rumah ini. Oke, jangan curiga. Renal Bliss tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya dan mendesaknya untuk naik ke atas. Pergi dan temani Aurora, kalian berdua sudah lama tidak bertemu. Dia secara khusus meminta Anda untuk kembali, hanya untuk Anda merawatnya dengan baik. Kenzie Harimurti merasa sedikit aneh di hatinya setelah mendengar ini. Naik ke atas dan kembali ke kamarnya, Kenzie Harimurti sedikit terkejut begitu dia memasuki kamar tidur. Suasana di kamar tidur sangat salah hari ini. Aurora Bliss tidak menyalakan lampu, tetapi menyalakan lilin merah di meja rias, ambang jendela, dan meja kecil. Aurora Bliss sedang duduk di depan meja rias, menghadap cermin rias, tampaknya perlahan menggambar alis. Suamiku, kamu kembali. Aurora Bliss berdiri dan tersenyum, seolah-olah hal-hal tragis yang terjadi sebelumnya tidak ada. Pada saat ini, dia tampak seperti wanita yang sangat bahagia. Melalui cahaya lilin merah, Kenzie Harimurti dapat melihat dengan jelas bahwa Aurora Bliss sangat cantik saat ini. Dia sengaja memakai riasan halus, bibirnya merah dan giginya putih, dia terlihat sangat menawan. Dan dia mengenakan baju tidur sutra seksi yang belum pernah dilihat Kenzie Harimurti sebelumnya.
Itu ringan dan transparan, dengan pola berongga. Kenzie Harimurti bahkan bisa melihat baju tidur Aurora Bliss, pinggang seputih salju dengan kulit krem, dan pakaian yang dikenakannya. Satu set pakaian dalam renda merah membuatnya hampir mimisan. Kenzie Harimurti sedikit gelisah, dia menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan bertanya, "Aurora, bagaimana situasimu hari ini? Mengapa kamu tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda, berdandan seperti peri?" Kenzie Harimurti benar-benar tidak tahu kata sifat apa yang digunakan untuk menggambarkan Aurora Bliss sekarang. Tampaknya agak tidak pantas untuk menggambarkannya sebagai peri, tetapi Aurora Bliss memancarkan kecantikan menakjubkan yang membuat pria tidak dapat mengendalikan diri. "Kamu terlalu banyak berpikir, tidak ada apa-apa. Hanya saja perusahaan baru saja menyelesaikan pesanan besar hari ini. Saya merasa sangat baik, dan saya ingin merayakannya dengan suami saya," kata Aurora Bliss dari meja rias. Dia mengambil sebotol anggur merah, menuangkan setengah gelas ke masing-masing dari dua gelas, dan menyerahkan satu kepada Kenzie Harimurti. Kenzie Harimurti merasa bahwa dia tidak dapat memahaminya. Aurora Bliss bahkan menyiapkan anggur merah di kamar tidur. "Anda harus tahu bahwa selain bersosialisasi di luar, istrinya biasanya tidak minum setetes alkohol, dan bahkan kadang-kadang Kenzie Harimurti pulang setelah minum anggur di luar. Aurora Bliss akan selalu mengipasi angin dengan tangannya di ujung hidungnya dan kemudian memberi satu kalimat pemabuk bau. Tapi sekarang, Aurora Bliss sebenarnya memiliki minat yang begitu kuat sehingga dia mulai berinisiatif untuk minum." Kenzie Harimurti memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu apa-apa, jadi dia mengambil gelas anggur, mendentingkannya dengannya, dan minum anggur merah bersamanya. Satu minuman sudah habis, dan kemudian yang lain. Aurora Bliss sangat tidak normal, tidak peduli seberapa bodohnya Kenzie Harimurti, dia dapat melihat ada sesuatu yang salah. Kenzie Harimurti menemaninya untuk minum lagi, dan kemudian berkata dengan mata berkedip, "Jangan berbohong padaku, pasti ada yang salah, bisakah kamu lebih jujur dan mengatakan apa yang ada di pikiranmu?" Aurora Bliss tersenyum dan melanjutkan menuangkan segelas anggur. "Anda pasti melihat bahwa saya sengaja menyalakan lilin merah dan menyiapkan anggur merah, kamu tahu apa maksudku? Kita telah menikah selama 3 tahun, meskipun kita telah hidup bersama, tetapi aku masih berutang padamu malam pernikahan. Jadi malam ini, aku ingin menikah denganmu." Jika itu normal, Kenzie Harimurti pasti akan senang dan gembira ketika mendengar bahwa istrinya bersedia menikah dengannya. Tapi malam ini, setelah Aurora Bliss mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, Kenzie Harimurti sedikit mengernyit, seolah mencium aura yang tidak menyenangkan. Kenzie Harimurti memandangnya dan berkata, "Rora, mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kamu memilih malam ini? Mengapa tidak besok malam, atau setelah ulang tahun ketiga kematian kakek? Kamu sering mengatakan, tunggu ulang tahun ketiga kakek. Setelah hari kematian, hubungan sebenarnya antara kita berdua akan diputuskan. Mengapa kamu buru-buru menikah denganku sekarang?" Aurora Bliss hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, hatinya sangat sakit, karena setelah malam ini, besok, dia harus menceraikan Kenzie Harimurti dan berpisah selamanya. Mengambil keuntungan dari menjadi istrinya untuk terakhir kalinya malam ini, Aurora Bliss ingin mendedikasikan pertama kalinya untuk suami pertama dalam hidupnya. "Jangan tanya lagi, aku akan memberitahumu jawabannya secara langsung besok. Tenang saja malam ini dan temani aku di kamar pengantin, oke?" Aurora Bliss berkata lalu dia perlahan membuka kancing baju tidurnya, dan tidur di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Roknya turun perlahan seperti kerudung, memperlihatkan sosok sempurnanya yang putih dan bangga, bahkan seksi dan memukau. Aurora Bliss penuh dengan perasaan asmara, dengan senyum, seperti Dewi Bulan yang menawan. Bab 216. Menghadapi kelembutan istrinya, Kenzie Harimurti merasa tercekik untuk sementara waktu, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menahan godaan seksi Aurora Bliss. Dia tahu betul bahwa semakin istrinya seperti ini, semakin tidak normal. Pasti ada sesuatu yang buruk, istri tidak mengatakannya. Kenzie Harimurti berbalik dan tidak melihat, sosok Aurora Bliss yang luar biasa lalu berkata bertentangan dengan keinginannya, "Kamu menginginkan kamar pengantin, tapi aku tidak menginginkannya sama sekali."
Aurora Bliss tidak menyangka bahwa pria yang selalu menginginkan tubuhnya, sekarang dengan kesempatan yang begitu baik, dapat menahan diri tidak menginginkannya. Dia kecewa dan sedih pada saat yang sama. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dan berkata dengan lembut, beberapa hal akan sangat tidak menyenangkan untuk dikatakan sekarang. Saya tidak ingin merusak suasana malam ini, bisakah kita membicarakannya besok? Kata Aurora Bliss, mengambil selangkah ke depan dan memeluk dengan lembut. Dia kemudian meletakkan kepalanya di bahunya, mencoba untuk mengesankan pria ini dengan kelembutan paling primitif dari seorang wanita. Namun, Kenzi Harimurti kejam, melepaskan diri dari pelukannya dan menjauh darinya. Kamu tahu aku. Terkadang aku lebih keras kepala daripada orang lain. Jika kamu tidak memberitahuku sekarang, aku tidak akan punya mood untuk menikahimu. Untuk memaksanya mengatakan yang sebenarnya, Kenzi Harimurti pergi keluar. Dalam perjalanannya, jelas sangat ingin mendapatkan tubuh yang menarik. Kenzi Harimurti masih dengan paksa menahan keinginan di dalam hatinya. Pria sejati bukan hanya tentang memiliki masa depan yang cerah, kuncinya adalah memiliki tekad. Dalam hal ini, Kenzi Harimurti tidak pernah ingin menjadi manusia biasa yang biasa-biasa saja. Aurora Bliss benar-benar kecewa. Pria di depannya, yang selalu biasa-biasa saja dan tidak menjanjikan, tidak dapat membayangkan bahwa dia telah menjadi seperti batu keras, dan dia tidak simpatik pada dirinya sendiri. Aurora Bliss ingin menggunakan trik wanita vulgar di TV untuk memikatnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya, dan akhirnya, Aurora Bliss melepaskan pikiran itu. Karena kamu ingin mengerti, oke, aku akan memberitahumu sekarang. Aurora Bliss menundukkan kepalanya dengan sedih dan berkata, aku pikir hubungan kita sebagai suami istri telah berakhir. Besok, aku akan menceraikanmu. Kenzi Harimurti tiba-tiba berbalik, dia berkata dengan mata jernih, perceraian? Ekspresi Aurora Bliss tegas, dan dia mengangguk untuk memenuhi tatapannya. Kenzi Harimurti hanya merasakan suara mendengung di kepalanya, seolah ada petir yang meledak di kepalanya. Bukankah kita berdua baik-baik saja kali ini? Kenzi Harimurti mengerutkan kening dan berkata, saya pikir Anda tidak akan meminta saya untuk bercerai lagi. Mengapa Anda berbicara tentang perceraian lagi, dan itu terjadi begitu tiba-tiba? Aurora Bliss melihat dengan ekspresi enggan, dia berada dalam kekacauan untuk sementara waktu, tidak tahu apakah harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tapi Aurora Bliss sangat jelas, apa yang bisa dia lakukan jika saya mengatakan yang sebenarnya? Kenzi Harimurti hanyalah pria biasa-biasa saja, masih bisakah dia mengubah hidupnya yang suram? Untuk menyelamatkan perusahaan keluarga Bliss, dia hanya bisa memperkuat tekadnya dan memotong kekacauan dengan pisau. Dia mendapatkan kembali ekspresi dinginnya dan berkata tanpa emosi, sebenarnya, kamu salah. Sebenarnya, aku sudah berpikir dengan sangat jernih selama periode waktu ini. Tidak akan ada masa depan denganmu, kamu hanya akan menyeretku, akan menunda hidup saya. Tidak peduli bagaimana saya hanya seorang wanita, dan saya harus memiliki seorang pria yang dapat saya andalkan, dan Anda, setelah 3 tahun pengujian, jelas bukan pria yang memenuhi syarat. Setelah Kenzi Harimurti mendengar ini, kebencian muncul di dadanya, langsung ke atas kepalanya. Aurora Bliss, apakah ini ketulusanmu? Apakah itu satu-satunya alasan mengapa kamu bertekad untuk menceraikanku? Aurora Bliss menatapnya dengan tenang dan berkata, tentu saja itu bukan satu-satunya alasan. Zim Gunner, jika tidak muncul, mungkin saya akan menerima nasib saya dan hidup dengan Anda dalam kebingungan. Sayangnya, keberuntungan Anda tidak baik. Baru hari ini, Zim Gunner melamar saya. Dan saya, setelah berpikir 2 kali, telah setuju untuk lamarannya. Kenzi Harimurti memelototinya setelah mendengar ini, mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menggali jauh ke dalam dagingnya. Zim Gunner. Begitu Kenzi Harimurti mendengar nama Zim Gunner, dia tahu itu sudah berakhir. Untuk waktu yang lama, Kenzi Harimurti selalu percaya bahwa hanya Zim Gunner yang menjadi saingan sejatinya dalam cinta. Bagaimanapun, Aurora Bliss dan Zim Gunner adalah 2 pacar kecil saat itu. Bagaimanapun, Aurora Bliss dan Zim Gunner hampir menikah saat itu. Aurora Bliss sekarang mengatakan Zim Gunner, yang membuat Kenzi Harimurti tidak pernah memikirkan hal lain. Kamu tidak perlu marah. Dibandingkan dengan Zim Gunner,
kamu sebenarnya pemenangnya. Aurora Bliss menahan sakit hatinya dan berbalik untuk mencegahnya melihat kesedihan di matanya. Kamu dan aku baru bersamaku selama 3 tahun, tetapi Zim Gunner dan aku telah menjalin hubungan selama 10 atau 20 tahun sejak masa kanak-kanak. Awalnya, Zim Gunner dan aku adalah pasangan alami, tetapi karena kemunculanmu, aku sudah menjadi istrimu selama 3 tahun. Dari sudut pandang ini, kamu sebenarnya lebih beruntung daripada Zim Gunner. Kamu mencuri wanita miliknya dan memilikinya selama 3 tahun. Berhenti bicara. Kenzi Harimurti marah meraih lilin merah dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, dia dalam keadaan kacau, seperti binatang buas, terperangkap dalam rawa. Aurora Bliss memunggungi dia dengan acuh tak acuh, dan suaranya masih tanpa emosi. Kenzi Harimurti, kita cerai. Ini hidupmu dan hidupku, dan kita berdua ditakdirkan untuk tidak sama. Hari ini aku berpose merah anggur dan lilin merah, aku ingin bersenang-senang denganmu, dan mengembalikan kamar pengantin yang berutang padamu 3 tahun. Aku harap kamu tidak akan membenciku di masa depan demi hubungan suami dan istri kita. Setelah mengatakan itu, Aurora Bliss tidak bisa menahan kesedihan lagi, dan mulai menangis dengan kepala tertunduk. Jika dia melihat istrinya menangis seperti biasa, Kenzi Harimurti akan menghiburnya dengan kata-kata yang baik. Tapi malam ini, Kenzi Harimurti tahu apa jenis tangisnya. Itu berarti bahwa dia telah memutuskan untuk berpisah dari dirinya sendiri. Kenzi Harimurti menggertakkan giginya dan berkata, aku sudah dewasa, aku tidak membutuhkanmu untuk menghiburku. Cukup dengan kata-katamu, aku tidak akan menjeratku, dan tidak perlu memberiku malam pengantin. Jika itu yang terbaik, mari kita lakukan dan pergi, itu saja. Awal yang bersih, akhir yang bersih, dan masa depan akan terpisah satu sama lain. Anda dan saya bisa melakukannya sendiri. Setelah mengatakan ini, Kenzi Harimurti berbalik dan mendorong pintu dan melangkah pergi. Di kamar sebelah, Renal Bliss dan Mulan Rante diam-diam mendengarkan di dinding. Mengetahui bahwa putri dan menantu mereka tidak memiliki nasib, Renal Bliss sangat tertekan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyesalinya secara diam-diam. Tetapi ketika Mulan Rante mendengar langkah kaki Kenzi Harimurti keluar, dia memutar gendang gendutnya dan dengan cepat mengejar keluar pintu. Berhenti. Mulan Rante berkata dengan nada menghina, sebelum pergi, aku masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika Anda masih memiliki sedikit tulang punggung seorang pria, jangan biarkan saya memandang rendah Anda. Temui di Biro Urusan Sipil tepat waktu pukul 8 pagi. Aku akan membawa Aurora dan melihat perjanjian perceraian yang kalian berdua tanda tangani dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak datang tepat waktu, saya akan menuntut pengadilan dan meminta hakim untuk menceraikan. Jangan khawatir, besok jam 8, aku akan bercerai tepat waktu. Setelah menjatuhkan kalimat ini dengan dingin, Kenzi Harimurti tidak lagi memiliki nostalgia dan berjalan menjauh dari keluarga Bliss. Hei, akhirnya aku menyingkirkan sampah mati yang menjijikkan ini. Mulan Rante tidak berhenti, dia mengeluarkan semua pakaian dan koper yang ada di kamar Kenzi Harimurti, melemparkannya ke bawah melalui jendela, dan kemudian menatap Kenzi yang sedang berjalan ke bawah yang jauh di belakang, dengan jijik berkata, ambil sampahmu, jika tetap di sini dan aku akan marah. Pergi, di masa depan keluarga Bliss tidak menyambutmu, jangan pernah kembali. Tidak ada orang seperti Mulan Rante saat ini, dia menghadap keluar jendela, hanya acuh tak acuh dan jahat. Dan Aurora Bliss terkunci di kamar mandi, meringkuk di sudut, menangis keras.